Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cybercrime dan cyberlaw. Sebelum saya menjelaskan tentang cybercrime dan cyberlaw, teman-teman harus tahu dulu apa itu cyberspace. Cyberspace atau dunia maya adalah media elektronik dalam jaringan komputer yang lebih digunakan untuk keperluan komunikasi satu arah atau timbal balik secara online. Dengan adanya dunia maya, manusia bisa mengetahui apa yang terjadi di dunia ini dalam hitungan detik, serta bisa berkomunikasi dan mengenal orang dari segala penjuru dunia tanpa harus berjalan jauh dan bertatap muka secara langsung. Apa itu cybercrime? Menurut organisasi cyberlaw. Sekarang, apa itu cyberlaw? Cyberlaw adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber. Undang-undang ITE disahkan tahun 2008 dan mengalami revisi tahun 2016. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan, atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang ITE. Yang pertama, tentang pasal pornografi di internet, atau cyberporn. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam pasal tersebut, pihak yang memproduksi dan yang menerima serta yang mengakses tidak terdapat aturannya. Definisi kesusilaannya belum ada penjelasan batasannya. Yang kedua, tentang pasal perjudian di internet atau gambling online. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Bagi pihak-pihak yang tidak disebutkan dalam teks pasal tersebut, akan tetapi terlibat dalam perjudian di internet misalnya, para penjudi tidak dikenakan pidana. Yang ketiga, tentang pasal penghinaan dan atau pencemaran nama baik di internet. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.
Pembuktian terhadap pasal tersebut harus benar-benar dengan hati-hati karena dapat dimanfaatkan bagi oknum yang arogan. Yang keempat, tentang pasal pemerasan dan atau pengancaman melalui internet. Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Undang-Undang ITE tidak atau belum mengatur mengenai cyberterorisme yang ditujukan ke lembaga atau bukan perorangan. Yang kelima, tentang pasal penyebaran berita bohong dan penghasutan melalui internet. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan pelakunya produsen, sementara di lain pihak bisa jadi yang menjadi korban sebaliknya. Yang keenam, tentang pasal provokasi melalui internet. Pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan, atau SARA. Di pasal tersebut disebutkan istilah informasi dan tidak dijelaskan informasi seperti apa. Itu sekilas penjelasan tentang cybercrime dan cyberlaw.